Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai data berkelompok, di mana data berkelompok itu adalah data tunggal yang disusun dalam interval tertentu. Nah, biasanya penyajiannya itu menggunakan tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai penyajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah ada contoh datanya 1, 3, 5, 6 seterusnya sampai ke 30. Kebetulan ini datanya sudah Ibu urutkan secara berurut. Biasanya kalau pada soal itu kebanyakan datanya acak-acak. Nah, jadi untuk cara yang pertama kamu harus urutkan biar lebih gampang untuk menghitung berapa frekuensi dari masing-masing angka. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi, kita harus tahu itu jangkauan itu rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Lalu banyak kelas atau kita buat juga sebagai BK atau C, itu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya di sini adalah banyak data ini ada berapa. Kemudian panjang kelas. Panjang kelasnya itu rumusnya adalah jangkauan per banyak kelas. Nah, dari data ini kita mau sajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pertama kita tentukan dulu jangkauannya. Jangkauan tadi apa? Data terbesar dikurang data terkecil. Lihat di sini data terbesarnya berapa? Angka berapa? Ya, angka 30. Data terkecil angka 1. 30 dikurang 1, 29. Lalu banyak kelas, kita singkat aja dengan BK. Banyak kelas, rumusnya apa? 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu banyak seluruh data. Ada berapa ini? Kalau kita hitung 1, 2, 3, ini ada sebanyak 30 data. Log 30, maka hasilnya adalah 1 ditambah log 30 itu bisa kamu hitung dalam kalkulator. Itu nanti hasilnya kira-kira 1,477. Nah, 1,477 dikali 3,3 itu nanti tadi udah Ibu hitung 4,87. 1 ditambah 4,87 itu 5,87. Nah, ini biasanya kita bulatkan dia ke atas saja. Seandainya pun di sini 5,29, tetap kita bulatkan ke atas jadi 6 gitu. Kenapa Bu? Sementara kan koma 2. Nah, ada sesuatu hal yang memang nggak bisa dijelaskan. Jadi biar lebih gampang kita bulatkan aja ke atas. Tuh jadi 6. Lalu kita buat kolomnya. Ada 2 kolom. Yang pertama itu sebagai kelas atau interval. Lalu yang bagian kolom kedua itu adalah frekuensinya. Nah, kelas atau intervalnya itu kita lihat dari belum selesai ya. Masih banyak kelas, panjang kelasnya belum. Sorry. Panjang kelas adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. 29 dibagi 6. Berapa ini? 29 bagi 6 mendekati, supaya 29 berarti 6 kali 4 24, sisa 5, 4,8 ya, 4,8 dan seterusnya. Atau kita buatkan jadi 5 bisa ya. Maka untuk kelas atau intervalnya itu intervalnya ada banyak kelasnya, nanti ada 6, panjangnya 4,8 atau kita
Oke, banyak kelasnya 6, panjangnya 5. Maka kelas atau interval panjangnya 5. Kalau dari 1 sampai 30, kira-kira 1, 2, hitunglah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1 sampai 5. Kemudian 6 sampai 10. Lalu 11 sampai 15. Lanjut 16 sampai berapa? Ya, 20. Kemudian 21 sampai 25, 26 sampai 30. Nah, coba kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya? Banyak kelasnya ada 6. Panjang kelasnya adalah 5. 1 sampai 5 hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pas kan? Panjang kelasnya 5. Sekarang frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya data. Banyaknya data dari 1 sampai 5. Perhatikan datanya. 1 sampai 5. Berarti hanya ini ya. 1, 3, dan 5. Berarti ada berapa? Nah, ada 3. Kemudian 6 sampai 10. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 11 ikut lagi? Enggak ya, karena batasnya sampai 10. Berarti ada 5. Lanjut. 11 sampai 15. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian kelasnya 16 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 21 sampai 25. Mana dia? Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Sedangkan 26 sampai 30 hanya ada 2, yaitu 29 dan 30. Nah, ini dia hanya ada 2. Nah, inilah penyajian datanya dengan tabel distribusi frekuensi. Kalau kita jumlahkan banyaknya data ini semuanya ada berapa? 7 tambah 7, 14 tambah 8, 22 tambah 5, 27 tambah 3. Ada 30. Sampai di sini paham untuk penyajian data berkelompok dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi tadi, kita juga dapat menentukan bagian batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, panjang kelasnya juga, dan nilai tengahnya juga. Misal, ibu ambil dari frekuensi yang terbesar. Lihat nak, frekuensi terbesar di sini siapa? 8 ya. Nah, dari tabel-tabel ini 1, 6, 11, 16, 21, dan 26. Nah, ini dinamakan sebagai batas bawah. Sedangkan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 adalah batas atas. Nah, karena ibu pilih tadi yang frekuensi terbesarnya, maka kita tentukan batas bawahnya siapa? Ya, 11. Lalu batas atasnya ya 15. Kemudian dari sini juga bisa kita tentukan apa tadi? Tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Dan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, lihat. Tepi bawah, berarti batas bawahnya tadi berapa nak? 11. 11 dikurang 0,5 adalah 10,5. Lanjut, tepi atas tadi batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya 15. 15 ditambah 0,5 adalah 15,5. Tepi bawah dan tepi atas ini bisa kita sajikan nanti ke dalam bentuk histogram dan poligon. Seperti penyajian yang sudah ibu jelaskan tadi kan ada beberapa cara. Nah, ke
ke dalam histogram dan poligon. Itu kita masuk ke dalam cara yang kedua, histogram dan poligon. Histogram ini artinya mirip dengan diagram batang, hanya saja kan diagram batang tadi kan terpisah-pisah ya gambarnya. Nah, kalau histogram ini diagram batangnya itu berhimpit. Karena apa? Karena yang kita pakai nanti di situ adalah tepi bawah sama tepi atasnya, atau di dalam tabel ini nanti kita tambahi satu lagi kolomnya untuk tepi kelas. Nah, untuk kelas yang pertama, tepi kelasnya, tepi bawahnya berarti 1 dikurang 0,5. 0,5. Lalu 5. Batas atas adalah 5. Maka tepi atasnya apa? Tepi atasnya 5 ditambah 0,5. Berarti 5,5. Begitu seterusnya. Berarti ini berapa? 5,5 sampai 10,5. Ini 10,5 sampai 15,5. 15,5 sampai 20,5. Ini 20,5 sampai 25,5. Terakhir 25,5 sampai 30,5. Nah, perhatikan nak, 5,5 batas atas, tepi atasnya salah, tepi batas atasnya. Lalu yang di bawah, batas bawahnya 5,5. Nah, ini nanti yang menunjukkan diagram untuk histogram itu berhimpit. Kalau kita gambarkan, nah, untuk ini adalah tepi kelasnya, sedangkan ini untuk frekuensinya. Oke, berarti berurut dia ya. 0,5, 5,5, 10,5, terus 15,5, 20,5, 25,5, dan seterusnya. Frekuensinya dimulai dari berapa? 2, 3, 5, 7, 8. Oke, untuk 0,5 sampai 5,5 ini berarti dia 0,5 sampai 5,5. Ada berapa frekuensinya? Ada 3. Nih, lalu 5,5 sampai 10,5 frekuensinya ada berapa? Ada 5, dia berhimpit. Oke, lanjut. 8. Lalu untuk 15,5 sampai 20,5, iya ada 7. Setelah itu apa lagi nak? Untuk tepi kelas 20,5 sampai 25,5, frekuensinya ada 5. Nih. Nah, dan seterusnya. Itulah untuk apa? Histogram. Bisa ya? Oke. Baik, selanjutnya poligon. Nah, poligon itu apa? Poligon mirip dengan diagram garis, tapi kita manfaatkan histogram di sini. Ya. Nah, jadi poligon itu adalah diagram garis yang menghubungkan titik-titik tengah pada histogram. Nah, kita buat dulu titik tengahnya. Nih. Ini nanti kamu lanjutkan ya tabelnya untuk satu lagi. Bisa ya? Maksud ibu histogramnya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai poligon. Ini yang kamu hubung-hubungkan ini. Inilah yang disebut dengan poligon. Sampai di sini paham ya? Nah, demikian dulu penjelasan dari ibu. Untuk minggu depan kita masuk ke contoh soal seperti ini juga.
sebagai tugas kamu nanti, tapi Ibu jelaskannya untuk penyajian dengan menggunakan OGIF. Nah, demikian. Silahkan catat materi yang sudah Ibu jelaskan ini pada buku catatanmu. Tulis yang rapi, karena ada kalanya pasti Ibu periksa nanti. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.